Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini kita akan membahas tentang menggapai hidup bahagia ya. Hampir semua manusia ya Kang ya, kita ingin mendapatkan bahagia. Ya, yang kerja pengen bahagia, yang muda pengen bahagia, yang tua pun pengen bahagia. Semua manusia pengen bahagia. Laki-laki pengen bahagia, perempuan juga pengen bahagia. Ya, semua ya, yang belum berumah tangga pengen bahagia, yang ketika rumah tangga pun pengen bahagia juga ya. Kemudian yang kerja pengen bahagia juga ya. Nah ini bagaimana supaya kita bahagianya mendapatkan ridho Allah. Ya, kita bahagia tapi bahagianya itu sampai ke akhirat gitu. Bukan hanya di dunia bahagia tapi di akhirat kagak bahagia. Kan itu kan nyesal jadinya. Yang kita cari ya di dunia kita senang, bahagia, di akhirat juga bahagia. Tapi perlu kita ketahui sebelumnya yang namanya hidup di dunia itu adalah ujian. Ya. Jadi kan yang namanya ujian kan harus kita selesaikan dengan baik. Kita pernah sekolah Kang ya. Yang namanya sekolah kita dapat ujian. Nah, ujian yang dari guru kita yang dikasih di sekolahan itu kan mesti kita isi dengan baik. Nggak boleh asal-asalan. Ya. Dan perlu kita pelajari dulu ya sebelum ujian itu. Habis itu kita isi dengan baik, dengan tertib, ya dengan benar, sehingga dapat nilai yang baik. Yang namanya di dunia ini bahagia bisa, tapi kita mesti kita pahami dulu yang namanya dunia itu darul imtihan, tempat ujian. Jadi nggak ada tuh orang bahagia tuh lah. Yang namanya hidup itu ada ujian. Kerja ada ujiannya nggak? Ada. Yang nggak kerja ujian juga ya. Yang jadi bos ujian juga. Bagaimana ketika jadi bos dia harus mengikuti perintah Allah, jangan sampai salah di hadapan Allah. Yang kerja juga ujian, dia dikasih kerja ya, itu kerja itu kan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana itu kalau ujian? Apa kita lakukan semaunya kita Kang? Apa kita harus bersyukur? Nah, kita bersyukur di situ. Satu bersyukur, kemudian ketika kerja harus jujur. Ya, di situ ada bahagia tuh. Bahagia di dunia nanti nyampe di akhirat. Karena jujurnya itu loh. Ketika kerja jujur. Nanti ketika di akhirat ketemu. Berbeda dengan yang kerja nih. Tapi kerjanya itu apa? Nggak jujur. Ya sedikit-sedikit menipu ya. Ada yang inilah ya. Nggak nipu lah. Katakanlah nggak jujur. Bahagia juga dia. Tapi bahagianya apa? Sementara. Dia hasil nipu orang. Akhirnya dapat penghasilan. Bisa dinikmatin sama dia, sama keluarganya, sama anaknya. Tapi dia lupa nanti di akhirat ketemu nggak? Ketemu. Nah ini namanya dia bahagia di dunia tapi di akhirat sengsara gitu. Nah ini jangan sampai kita bahagia di dunia tapi di akhirat malah sengsara, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nah makanya kita perlu kita pahami yang namanya bahagia di dunia itu kita mengerjakan perintah Allah. Datang waktu sholat kita sholat, jangan sampai kagak sholat ya. Ada remnya gitu ya. Kerja boleh, tapi juga jangan sampai tinggalin sholat.
mencari mencari rezeki gitu ya. Jangan lupain sholat. Nah, itu namanya apa? Di dunia dia dapat keberkahan, dapat bahagia, di akhirat juga dapat bahagia, dapat kebahagiaan, karena dia di dunia tidak melupakan akhirat. Gitu. Kemudian apalagi? Ya tadi disebutin kita hidup di dunia ini darul imtihan, tempat ujian. Pahami dulu itu ujian. Oh, jadi semua orang itu punya ujian masing-masing, Kang. Ada ujiannya masing-masing. Yang pekerja punya ujian, bosnya juga punya ujian. Bagaimana jadi bos? Jadi bos itu berarti harus menghargai siapa? Pekerja. Harus memberikan gaji yang yang sepadan gitu ya. Jadi bos juga harus bisa menghargai bawahannya. Gak bisa semenang-menang sampai melanggar syariat gitu ya, sampai dia sombong, kan melanggar. Kalau melanggar, iya dia jadi bos senang, tapi nanti di akhiratnya gimana nanti? Itu nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi hidup bahagia itu ketika di dunia ini dia bisa menjalankan syariat Allah. Sehingga ke bawah nanti di akhirat. Contoh, misalkan kita di rumah nih. Di rumah sama ibu sopan. Sama ayah sopan. Menghormati beliau. Sama kakak kita saling menghargai. Sama adik kita sopan. Kita bicara bicara yang baik-baik aja. Bergaul bicara yang baik-baik aja, dengan teman bicara yang baik-baik aja. Nah, nanti di akhirat gimana? Ketemu gak? Ketemu juga. Ya, di dunianya baik, akhlaknya baik, di akhirat ketemu tuh. Nah, itu dia menyebabkan di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Berbeda dengan begini. Dengan ibu berantem, melawan. Dengan ayah sering cekcok. Dengan adik, apalagi. Dengan kakak gak mau saling menghormati. Di rumah aja udah kesel. Ya, emosi. Padahal kan dilarang, la taghdab walakal jannah. Di dunia aja kita udah pusing di dunia. Di rumah itu banyak permasalahan. Belum nanti di akhirat gimana? Ada gak tuh catatannya di akhirat? Ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang mencatat amal kita sehari-hari. Kalau kelakuan kita ketika di dunia ini kurang baik, ya, dengan ibu nggak baik, dengan ayah nggak baik, dengan saudara kita nggak baik, dengan teman kita nggak baik, di akhirat gimana? Ada catatannya. Naudzubillah ya. Nah, walaupun mungkin di dunia dia agak bahagia ya, agak sedikit bahagia, tapi kan di akhirat kagak bahagia. Nah, jadi kesimpulannya Kang, kalau kita ingin bahagia itu kita kerjakan syariat Allah, perintah Allah tuh kerjakan, sholat kerjakan, apalagi kita disuruh lemah lembut, lintalahum, disuruh lemah lembut khususnya dengan kedua orang tua, kita kerjakan. Dengan mengerjakan itu nanti di akhirat kita bahagia. Yang namanya dunia itu tempat ujian, punya ujiannya masing-masing. Ya, begitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa menggapai hidup bahagia. Ya, tentunya di dunia dapat, di akhirat dapat. Kalau ingin dapat ya, khususnya nanti kebahagiaan di akhirat, kerjakan perintah Allah. Jangan sampai kita melanggar perintah Allah. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran ya, menjadi ilmu yang manfaat dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.